Yang tidak boleh itu adalah memaksa dengan menggunakan kekerasan untuk mendongkel, menggulingkan pemerintahan yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Gatot Nurmantio makar. Ini aneh-aneh aja orang ya. Ini judulnya, PPJNA 98 akan laporkan Gatot Nurmantio dan presidium kami ke polisi. Kami itu adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Beritanya September 19 2020 ya. ID Today News. Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 PPJNA 98 akan melaporkan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dan presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dalam kurung kami ke polisi. Demikian dikatakan Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda dalam pernyataan kepada Suara Nasional Sabtu 19/9/2020. Dalam waktu dekat kami segera laporkan Gatot Nurmantio dan presidium kami ke polisi, ungkapnya. Kata Anto, ada dugaan Gatot Nurmantio dan presidium kami melakukan makar terhadap pemerintahan Jokowi. Luar biasa makar ya. Kita sudah menyiapkan data-data maupun pernyataan Gatot Nurmantio yang mengarah tindakan makar. Jelas mantan Ketua Umum Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi Pijar Indonesia ini. Mantan Ketua Umum Pijar biasanya sangat progresif ya dalam memperjuangkan demokrasi Pijar. Anto mengatakan Gatot Nurmantio dan kami telah membuat keributan di saat bangsa Indonesia menghadapi COVID-19. Harusnya Gatot Nurmantio dan kami membantu pemerintah dalam mengatasi COVID-19, bukan merecoki pemerintahan Jokowi, papar Anto. Ini nggak jelas Anto ini. Di satu sisi bilang makar, lalu kemudian berikutnya bilang ngerecokin dan harusnya membantu pemerintah. Itu dua terminologi yang berbeda sekali. Makar, mengganggu, merecoki. Sebelumnya, politikus PDIP Kapitra Ampera akan mendampingi Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 PPJNA 98 jika organisasi yang diketuai Anto Kusumayuda itu melaporkan Gatot Nurmantio ke polisi. Kami juga siap untuk mendampingi dan mengadvokasi sepanjang diperlukan, kata Kapitra dalam pernyataan wartawan Jumat 18 September 2020. Kapitra mendorong dan mendukung PPJNA 98 untuk mengambil langkah hukum dan melaporkan Gatot Nurmantio kepada pihak kepolisian. Apalagi Gatot Nurmantio ini juga aktif di Koalisi Aksi Selamatkan Indonesia. Bukan selamatkan tapi menyelamatkan. Jadi cukup kuat alasan PPJNA 98 untuk mencari upaya hukum demi menjaga NKRI. Luar biasa ya. Menjaga NKRI, melaporkan semua orang yang kritis. Luar biasa. Kapitra memang menduga kami melakukan gerakan makar jika melihat pada delik makar, niat, foreman, dan permulaan pelaksanaan Bigain Fund Outforing yang sudah mendekati delik yang dituju, voluntas reputabitur pro facto, adalah cara inkonstitusional yang menghendaki perlawanan terhadap pemerintahan yang sah sebagai pemenuhan unsur delik makar. Tujuan gerakan ini sama saja, upaya makar dengan menggulingkan pemerintahan yang sah, omwenteling, dengan cara mengumpulkan massa dan membentuk opini menyesatkan yang mengganggu keamanan dan stabilitas politik nasional, katanya. Luar biasa ya. Rupanya persis sama dengan Suara Nasional. Ya sobat RH sekalian,
saya bukan orang yang happy kalau bicara lapor-melapor. Aduh, bangsa ini banyak hal yang harus kita kerjakan. Dan biasa saja kalau orang mengkritik, baik yang dikritik maupun yang mengkritik, ya sama diperlukannya dalam negara yang demokratis. Jadi pemerintah diperlukan karena pemerintah adalah pemegang amanah. Mereka yang beroposisi dan pemerintah juga diperlukan agar pemerintah tetap keep on the right track, tetap pada relnya. Jadi aneh sekali kalau kemudian orang kritis mengkritik pemerintah dituduh makar. Padahal makar itu sendiri tujuannya dua, menggulingkan pemerintahan yang sah dan kemudian disintegrasi, mau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Paling tidak dua hal itu. Nah, kalau dikembalikan kepada pernyataan Gatot Nurmantio misalnya, atau kita tampilkan thumbnail kami misalnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia melalui deklarasi dan 8 poin tuntutannya, apakah kemudian bisa dikatakan itu makar? Sejak kapan orang menyampaikan pendapat, menyampaikan tuntutan dikatakan makar? Aduh, negara ini susah sekali kalau begitu. Tapi apakah kita boleh menuntut pemerintah agar mengundurkan diri, agar di-impeach, agar diberhentikan? Ya boleh. Berkali-kali saya katakan itu adalah pasal konstitusi. Seorang presiden itu bisa berhenti dengan 3 sebab. 1, melalui pemilu. 2, melalui pemberhentian presiden. Dan 3, melalui pengunduran diri. Sah semua. Melalui pemilu pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, melalui pemberhentian presiden pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945, dan pemberhentian pasal 8. Apa yang jadi masalahnya? Yang tidak boleh itu adalah memaksa dengan menggunakan kekerasan untuk mendongkel, menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu yang tidak boleh. Tapi menyampaikan aspirasi sepanjang itu dalam koridor konstitusional, yaitu menyampaikan pendapat, ya boleh saja. Kan tidak setiap warga negara bisa dipaksa untuk setuju dengan pemerintahan yang sah. Oke, yang bersangkutan terpilih melalui proses yang berpemilu. Tapi bukan berarti di tengah jalan tidak boleh dituntut mundur. Tetapi apakah kemudian presidennya mau mundur atau tidak? Ya tentu akan melihat konstelasi politiknya. Kalau konstelasi politiknya sudah seperti tahun 98, tuntutan mundur sudah seantero, ya presidennya yang tahu diri. Tapi kalau tuntutan itu hanya segelintir orang, ya presidennya bisa mengabaikannya. Jadi sobat era sekalian, kalau kita lihat di kami sendiri, tidak ada yang namanya pernyataan agar presiden mengundurkan diri. Yang ada adalah pemerintah dan penyelenggara negara diminta bertanggung jawab terhadap janji-janji atau sumpah jabatannya misalnya. Ya wajar saja, karena sumpah jabatan presiden itu juga untuk menegakkan aturan. Dan presiden diberikan amanah untuk mewujudkan janji konstitusional. Jadi sangat aneh kemudian kalau ada orang kritis tiba-tiba dituduh makar dan dilaporkan ke polisi. Saya kira kalau dia makar betul nggak perlu laporan. Kalau cuma diskusi-diskusi, ya tidak perlu laporan. Makar itu betul-betul sebuah kegiatan yang memang direncanakan, dan kalaupun rencana tersebut tidak jadi dilaksanakan bukan karena kesadaran yang bersangkutan, karena memang dihentikan atau tidak sempat atau tidak bisa melaksanakannya karena keadaan tertentu yang berada di luar dirinya sendiri. Jadi sobat era sekalian, kalau kita mau bernegara dan bernegara itu menjadi negara yang demokratis sebagaimana pilihan kita kedaulatan rakyat atau pilihan kita demokrasi konstitusional atau constitutional democracy, ya jangan alergi dengan perbedaan pendapat, baik pemerintah maupun para pendukungnya. Tapi saya mendengarkan komentar Gatot Nurmantio, dia mengatakan begini, ya nggak apa-apa dilaporkan ya, mungkin juga
pihak-pihak tertentu ingin cari poin terhadap pemerintahan sekarang. Ya mungkin benar juga. Siapa tahu ya kan. Mungkin belum dapat bagian apa-apa dari kekuasaan, lalu ingin menanam jasa atau minta perhatian ya kan. Seperti ada dulu waktu pembentukan kabinet kan, ada wakil menteri yang mengatakan akan membubarkan organisasi atau organ pendukung Jokowi. Tapi begitu diberikan jabatan, berhenti langsung. Dan saya katakan, harusnya organisasinya yang dibubarkan betul. Mau dikasih jabatan, tidak dikasih jabatan. Karena tidak boleh lagi menggunakan simbol atau nama Jokowi untuk kegiatan non-state. Karena dia adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi namanya itu sudah resmi, tidak boleh sembarangan digunakan. Kecuali kalau dia pensiun. Nah, kembali kepada Gatot Nurmantio atau presidium kami, sangat aneh sekali kalau kemudian orang yang kritis selalu diadukan kepada pihak yang berwajib, kepada polisi. Menurut saya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, teman-teman semua, ya, juga terutama sobat era sekalian, kita jangan bikin repot polisi untuk mencari-cari delik yang mungkin ada. Karena namanya laporan kan harus ditindaklanjuti. Tapi kenapa kita harus memberikan beban yang berat? Kalau memang tujuannya adalah untuk makar, ya tentu tidak perlu ada pelaporan. Cukup diberikan tanda, polisi bisa bergerak sendiri. Karena makar bukan delik aduan. Kalau pencemaran nama baik ya silahkan. Tapi itu pun saya tidak rekomendasikan. Karena saya termasuk orang yang anti gugat-menggugat, lapor-melapor ya. Kalau dilihat misalnya saya sendiri sering dikritik keras sekali ya. Bahkan saya tampilkan Refli Harun orang pecatan sakit hati, Refli Harun provokator ya, Refli Harun suruhan rezim, Refli Harun goblok dan tolol. Jadi kita harus terbiasa pada alam demokratis. Jangan sebentar-sebentar mengadu, sebentar-sebentar mengadu. Apalagi kalau yang mengadu itu aktivis atau mantan aktivis. Mereka kan sama-sama berjuang untuk menegakkan demokrasi di negara ini. Yang terus terang, pada masa pemerintahan Jokowi terlihat mulai suram demokrasi. Malah saya khawatir, demokrasi kita regresif, kembali kepada otoritarianisme. Walaupun banyak orang mengatakan, nggak mungkin kembali otoriter. Tapi kalau kita beri kesempatan benih-benih otoritarianisme itu hidup, ya lama-lama balik juga. Sama seperti kita misalnya memberi peluang kepada anasir-anasir yang anti Pancasila misalnya. Dalam hal ini komunisme katakanlah. Memberi tempat. Ya bisa jadi kemudian dia take over. Terutama men-take over pasal ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Makanya orang marah ketika kemudian Pancasila mau digantikan menjadi Trisila dan Ekasila. Dan terakhir adalah gotong royong. Kemudian ketuhanan yang berkebudayaan. Ya. Jadi sobat era sekalian, komitmen kita bernegara itu, yaitu negara yang mensejahterakan, negara yang melindungi, negara yang memakmurkan, negara yang ambil bagian dalam perdamaian dan kedamaian dunia. Bukan negara adu-mengadu, penjara-memenjara dan lain sebagainya, dengan delik-delik yang sesungguhnya debatable, delik-delik yang berada pada arus perdebatan, delik-delik yang sesungguhnya terkait dengan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat misalnya. Tapi kalau kejahatan absolut ya silahkan. Kalau makar betul misalnya, mengangkat senjata, mengadakan rapat-rapat gelap untuk menggulingkan pemerintah dan memang ada buktinya, ya silahkan. Tapi harus dibedakan antara menggulingkan pemerintahan yang sah dengan menyampaikan aspirasi pengunduran diri pemerintah atau presiden sekalipun. Beda sekali. Yang satu betul-betul makar karena dia dirumuskan dalam bilik-bilik yang tersembunyi. Dan tuntutan tersebut tidak disampaikan secara umum. Tapi menggunakan cara-cara infiltratif, mungkin juga mengangkat senjata, akhirnya intinya adalah cara-cara yang ilegal, inkonstitusional. Yang kedua adalah
menggunakan cara-cara yang konstitusional. Menyampaikan aspirasi kepada DPR misalnya, menyampaikan aspirasi kepada MPR atau kepada DPD misalnya. Yang penting adalah mereka harus paham, pemberhentian presiden itu bukan semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada proses, dan proses itu sebagaimana diatur pasal 7A dan 7B ya harus konstitusional. Tidak boleh sembarangan, ya. Klausulnya saja harus dihadiri 3/4 yang hadir. Jadi klausul ini jauh lebih berat dibandingkan dengan klausul mengubah undang-undang dasar misalnya. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi kita tidak perlu membuang energi untuk adu mengadu, karena negara ini adalah bukan negara adu mengadu cita-citanya, tetapi negara kesejahteraan, the welfare state. Bahkan saya katakan negara keadilan sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang kita tuju adalah the justice state. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita lebih dewasa, terbiasa untuk berbeda pendapat, walaupun yang paling kritis sekalipun, yang paling pedas sekalipun, yang paling keras sekalipun. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.